Halo teman-teman, apa kabar semua? Kita jumpa lagi di channel Crypto Dude. Konten kali ini akan membahas satu tema menarik. Tema yang membahas salah satu fungsi penting dunia blockchain dan kripto saat ini, yaitu DAO, Decentralized Autonomous Organization. Teknologi di balik platform ini tentunya adalah tahapan lanjut dari smart contract, NFT, dan Web 3. DAO adalah sebuah organisasi, sebut saja mirip perusahaan, tapi tidak berbadan hukum. Namun di dalam pemerintahannya, semua pemegang token mereka dianggap sebagai pemegang saham yang punya hak suara dalam mengambil keputusan. Dan akta pendirian perusahaan ini tidak menggunakan dokumen notarial, tapi berupa kontrak digital yang disebut smart contract. Saat ini ada 4.832 DAO di seluruh dunia yang terdata di agregator DAO, yaitu DeepDAO. Dan total kas yang terkumpul oleh mereka lebih dari 10 miliar US dollar per hari ini. Dan pemegang token mereka ada 1,7 juta orang. Mengapa begitu besar minat orang-orang untuk membuat DAO ini dan berpartisipasi di dalamnya? Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ini. Siapkan diri Anda dan santai, kita akan menonton konten ini hingga usai. Sebelum saya mulai, bagi yang baru pertama kali menonton konten di channel ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Adi, host channel ini, Crypto Dude. Channel ini adalah wadah untuk semua pemirsanya belajar banyak hal tentang pengetahuan dasar seputar kripto, proyek masing-masing koin atau token kripto, serta bagaimana memanfaatkan pergerakan harga koin atau token kripto tiap harinya. Namun, channel ini bukanlah sebuah rekomendasi profesional dan saya tidak pada posisi saya memberi Anda nasihat untuk itu. Karena saya tidak punya sertifikasi apapun di bidang keuangan, semua isi dan channel ini adalah untuk wisata ilmu saja. Baiklah, mari kita mulai. DAO adalah sebuah organisasi yang dibangun dalam blockchain dalam bentuk kontrak digital yang disebut smart contract. Smart contract ini berjalan tanpa campur tangan manusia, semuanya diatur dalam bahasa matematika yang disebut coding. Ketika suatu hal yang perlu dilakukan pemungutan suara, tinggal masukkan ke dalam smart contract. Lalu secara otomatis, hanya pemegang token DAO organisasi ini yang bisa mengakses link yang diberikan. Lalu mereka tinggal memberikan voting, maka link tersebut langsung tidak bisa lagi diakses oleh token yang sama. Jadi token jenis DAO ini ibarat kunci pembuka pintu yang hanya sekali saja bisa dipakai pada satu periode waktu tertentu. Sederhana dan hemat biaya dibandingkan sistem konvensional saat ini. Saya juga pernah membuat konten tentang pemungutan suara semacam ini. Bila teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, bisa juga menonton di link yang saya berikan pada kanan atas layar Anda saat ini. Di dalam DAO, pimpinan tidak terpusat pada beberapa orang, tapi disebar sebanyak mungkin ke banyak orang. Kita dapat saja mengumpulkan modal bersama orang yang tidak kita kenal untuk membangun suatu usaha. Bisa di bidang keuangan, seni, brand image, penggalangan sumbangan, dan penggunaan dananya, atau hanya dalam hal produk mana yang akan di-launching ke pasar. DAO ini bisa dikatakan ancaman terhadap pola pikir kuno yang menganggap bahwa akta pendirian suatu usaha berbadan hukum adalah aman, yang pada kenyataannya sebaliknya, tidak ada keamanan apapun dalam akta pendirian perusahaan yang kita buat. Semua dokumen legalitas hanya bisa digunakan untuk memberatkan kita bila tidak patuh pada hukum, tapi tidak secara otomatis bisa mengesahkan hak kita tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan selalu makan biaya pula. Dan jangan lupakan fakta bahwa pengesahan akta pendirian perusahaan notarial juga tidak bisa bertanggung jawab terhadap kejujuran data yang diajukan oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Dan hal inilah masalah yang diselesaikan dengan teknologi blockchain. Dalam kebanyakan DAO, bobot suara tiap pemegang token mereka juga berbeda-beda, bergantung pada berapa banyak seseorang memiliki token DAO ini, yang otomatis berarti penyandang dana terbesar mendapat porsi suara terbesar pula. Apa saja sih keuntungan membuat DAO ini? Satu, yang pasti transparan. Semua pemegang token bisa melihat hasil daripada voting. Yang kedua, siapapun mulai dari yang bermodal kecil sampai bermodal kuat bisa saja ikut DAO dengan relatif gampang. Ketiga, jauh lebih murah dari perusahaan konvensional, gampang ditingkatkan, gampang dikurangi tanpa harus memperbarui akta melalui rapat umum pemegang saham yang memakan biaya. Yang keempat, kolaboratif. Mengajak siapa saja yang memegang token untuk bisa aktif mengikuti arah kebijakan organisasi dan jelas materi apa yang sedang dimintakan persetujuan pemegang token. Lalu apa kerugian dari DAO dibanding organisasi konvensional? Satu, pastinya lama mengambil keputusan.
perlu waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan suara dari beberapa orang yang begitu banyak. Yang kedua, tidak ada figur kunci yang bisa dimintakan pertanggungjawaban jawab apabila terjadi masalah. Kebanyakan partisipan juga tidak saling mengenal, bahkan tinggal di tempat yang saling berjauhan dan tidak saling tahu. Yang ketiga, DAO lebih gampang untuk pecah organisasi bila ada yang tidak setuju dibandingkan dengan organisasi konvensional. Ini disebut hard fork. Yang keempat, penyandang dana terbesar adalah pemegang kunci, artinya berbeda dengan organisasi seperti koperasi yang tiap anggotanya punya hak suara yang sama. Yang kelima, token DAO ini di sejumlah negara seperti USA bisa berbenturan dengan aturan hukum yang ada karena bisa dianggap sebagai produk sekuritas, sesuatu yang diatur hukumnya seperti saham. Apa saja proyek yang bisa dibuat dalam DAO? 1. Pastinya proyek kripto. Bisa saja sebuah kripto langsung dibuat untuk diputuskan oleh siapapun pemegangnya, seperti pada MakerDAO yang istimewa. 2. Untuk pendanaan hibah. DAO dapat digunakan untuk mendanai suatu proyek di tahap perkembangan awalnya, setelah suatu tahap mencapai kriteria tertentu seperti pada Molok DAO. Selain dalam fungsi pemerintahan, DAO juga berfungsi untuk membagikan keuntungan bersama. Jadi ini semacam alat investasi juga seperti bila kita membeli saham perusahaan private maupun public. 4. Ada juga DAO yang berfungsi sebagai organisasi pengumpul NFT untuk mendapatkan keuntungan seperti pada Pleasure DAO. Dan kelima, ada juga DAO yang berfungsi untuk menjual brand image perorangan. Beberapa selebriti telah membuat DAO-nya. Konsep DAO pertama kali dibuat oleh Slok.it yang dibuat di network Ethereum. Kode ini adalah open source dan siapapun bisa berpartisipasi. Saat itu, DAO token ini didesain untuk pendanaan Ventura untuk proyek kripto. Sebuah presentasi akan dibuat dan siapapun yang memiliki token tersebut akan dapat memberikan suaranya atas proyek-proyek yang ada dan mendapatkan pendanaan. Tapi kejadian di luar rencana terjadi. Tanggal 17 Juni 2016, seorang peretas mampu mengambil beberapa baris kode yang memungkinkan dia menarik 3,6 juta ETH senilai 70 juta US dollar saat itu. Lalu penggalangan dana dipindahkan ke Child DAO dan dana yang masuk harus dikunci 28 hari. Ini memberi komunitas waktu 28 hari untuk membuat perbaikan. Kemudian pada akhirnya mereka membuat hard fork di dalam chain, maka jadilah Ethereum yang sekarang kita kenal, meninggalkan Ethereum klasik yang menyimpan catatan tentang peretasan itu. Di dalam blockchain yang baru ini, kejadian peretasan dihilangkan sehingga seakan tidak pernah terjadi. Hal ini sebetulnya memang bertentangan ya dengan gagasan desentralis dan transparansi, tapi demikianlah sejarah yang ada pada blockchain Ethereum. Setelah kejadian itu, DAO terus berkembang. Ada Aragon, DAO Stack, DAO House, dan Colony yang telah menyempurnakan DAO versi awal. Dan sekarang DAO malah lebih berkembang lagi ke arah protokol DeFi atau Decentralized Finance. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu Decentralized Finance, teman-teman bisa klik pada link yang saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Tahun 2020 adalah tahun boomingnya DeFi yang membawa gelombang besar antusiasme kepada dibuatnya DAO. DAO berkembang pesat di dunia fashion, produk-produk parfum hingga perfilman, bahkan saat ini bermunculan film-film dokumentasi yang akan didanai oleh DAO token. Neptune DAO dibuat tetap pada tujuan pendanaan Ventura untuk crypto project di bidang Web3. DAO untuk kolektor berfokus pada membeli item-item NFT bernilai tinggi pada pelelangan. Yang paling terkenal saat ini untuk DAO jenis kolektor adalah Pleasure DAO, yang semula dibuat untuk membeli lukisan NFT artis People Pleasure. Pleasure DAO tercatat membeli beberapa lukisan NFT, diantaranya adalah Doge Meme asli, NFT pertama Edward Snowden, dan satu-satunya kopi dalam bentuk NFT album Clan Wu-Tang yang berjudul Once Upon a Time in Shaolin. Ada sebuah token DAO yang menarik, yaitu Assange DAO adalah token DAO yang dibuat oleh para simpatisan Julian Assange, pendiri Wikileaks. Tanggal 10 Desember 2021, token ini dibuat untuk pembelaan legal Julian. Hari itu Kejaksaan USA memenangkan bandingnya terhadap pengadilan Inggris untuk mengekstradisi Julian. Di bawah ancaman hukum USA, Julian terancam pidana 175 tahun penjara. Di akhir 2021, Constitution DAO mengumpulkan dana hingga 45 juta US dollar untuk membeli satu kopi langka konstitusi Amerika pada pelelangan. Tapi pada lelang Constitution DAO kalah penawaran oleh CEO Citadel Ken Griffin.
Di April 2021, sebuah perusahaan membuat DAO dan mengajukan akta legal di Wyoming, USA. Ini DAO pertama di dunia yang berpotensi memiliki kekuatan hukum sebenarnya. Namun, proyek ini kandas karena ada syarat dokumen tentang 2 token yang mereka issue tidak bisa dilengkapi. Lalu ada Future DAO membuat prediksi pasar dan melakukan voting, serta bertindak sebagai perwakilan DAO lainnya. Lalu ada pula PubDAO adalah DAO penerbit yang desentral dan berbasis ekosistem. Teman-teman bisa akses ke deepdao.io untuk mempelajari lebih dalam soal DAO ini. Ada 4.832 DAO saat ini dan yang dipantau oleh DeepDAO ada 1.066. Total dana terkumpul lebih dari 10 miliar US dollar dan tokennya dipegang 1,7 juta orang. Dan 598.000 diantaranya adalah member yang aktif melakukan voting. DAO bisa saja suatu hari nanti menggantikan semua badan usaha yang konvensional saat ini. Segala sesuatu perlu diupdate secara real-time, terbuka, dan didasarkan atas asas tidak saling percaya. Teknologi blockchain mampu memecahkan masalah ini dengan terbukanya data berapa banyak dana terkumpul secara real-time, berapa orang di dalam DAO tersebut, lalu apa saja yang saat ini sedang dilakukan pemungutan suara, serta bagaimana keputusan akhirnya. DAO juga memungkinkan kita ikut bergabung dalam organisasi desentral tanpa kepemilikan, tanpa pemimpin, dan kita tidak perlu saling mengenal juga. Saya percaya suatu hari nanti ini akan menjadi tren yang umum dilakukan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan beri komentar ya di kolom komentar konten ini. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menontonnya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.